Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على حي على Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أيها الإخوة أيها أهل الجمعة أوصيكم وإياي بتقوى الله. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat, kaum muslimin mukminin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat karunia dan nikmatnya kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini dalam jamaah Jumat yang mudah-mudahan jadi satu wasilah terus bertambah iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam arti haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa yang disampaikan dengan biqayatul qalbi an zikri ma siwallah. Hati selalu terjaga, hati selalu terpelihara untuk tidak mengingat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti takwa yang sejati yang sebenarnya haqqa tuqatih di sini adalah karena memang kita berusaha terus untuk senantiasa berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Zikirlah kamu, ingatlah kamu di dalam hatimu dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh tawadhu pagi, petang, siang dan malam tanpa ada suara dan gerak apapun kecuali getaran hati yang telah tertanam ismuzat dalam hati ini yang selama-lamanya terus untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wala takum minal ghafilin, janganlah sekali-kali jadi orang yang ghaflah, yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita awali khutbah ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Kenapa dengan Bismillah? Karena setiap aktivitas, bahkan Rasulullah mengatakan bahwa setiap kita melakukan satu kebaikan, jangan lupa ucapan dimulai dengan Bismillah, yang dalam arti umum dengan menyebut asma Allah. Yang menyebut asma Allah ini akan menjadi satu kekuatan, menjadi satu motivasi dalam kita berbuat beramal, yang insya Allah kami sampaikan di sini. Ada berapa makna dari Bismillah ini yang mudah menjadi satu panduan kita setiap kita akan bekerja, beramal dimanapun. Jangan lupa dengan ucapan Bismillah ini. Misalnya kami artikan di sini adalah Bismillah biasa dengan sebagai billah, dengan Allah. Tatkala kita merasa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah ini, maka kita tidak pernah merasa takut dan tidak pernah merasa sedih. Mungkin kita masih ingat satu sejarah tatkala Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah.
umat sudah berangkat semuanya menuju Madinah. Rasulullah berangkat berdua dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah bersembunyi di Gua Sur, pikirannya sudah aman, keduanya pun keluar di Gua Sur berangkat menuju Madinah. Di tengah perjalanan, ternyata tiba-tiba Suraqah memanggil-manggil, Muhammad, kifina, berhenti kamu. Kenapa harus berhenti? Karena Suraqah disuruh oleh Abu Lahab untuk membunuh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah orang yang memiliki qaulan sakila, kalimat yang berbobot, yang berisi, kalimat yang berat, kalimat la ilaha illallah. Dalam hal juga terdapat ismuz zat. Itu tatkala beliau akan Isra dan Mi'raj, diisi dulu oleh Jibril alaihissalam agar punya kekuatan mental, kekuatan rohani sebagai satu motivasi dia akan melakukan apapun. Rasulullah bukannya lari, bahkan mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, tifina, ayo kita berhenti di sini. Apa kata Abu Bakar? Tuh Suraqah sudah dekat. Kenapa kita harus berhenti? Dan Suraqah sambil berlari sambil membawa pedangnya yang sudah terbungkus. Rasulullah tetap tenang. Dia di situ. Begitu dekat, Suraqah pun mengancam akan membunuh Rasulullah. Dan begitu gelisahnya Abu Bakar As-Siddiq sampai Rasul mengatakan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bersedih, Tuhan beserta kita. Inilah maksudnya kenapa kita mengucapkan bismillah, supaya kita selalu disertai dan bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terbimbing, akan terpandu dalam kita berbuat dan membesarkan mental kita, tidak pernah mengatakan sesuatu itu tidak bisa laksanakan. Dan prinsip kita adalah jarib walakhir takun arifah. Coba dan selidiki dulu, baru kau tahu bisa atau tidaknya. Sering orang beri tugas mengatakan tidak bisa, baru dicoba. Orang Timur Tengah mengatakan jarib walakhir. Beda orang Barat, trial and error, coba gagal. Tapi orang Timur tidak. Jarib walakhir takun arifah. Yang pertama, di sini bila bisa dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita tidak akan terlepas dari syariat Allah, dari koridor, dari ugeran yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya berupa satu syariat. Maka tidak menyimpang dari garis-garis, tidak menyimpang dari hal yang benar yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala sudah menyimpang, maka sudah jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan bismillah yang tertanam dalam hati, yang terhayati dengan ditadabburi, maka kita pun akan terbimbing untuk terus ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan hakikatillah, hakikat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita meyakini hakikat Allah Subhanahu wa taala, siapa hakikat Allah itu, maka kita pun akan merasa tenang, sehingga pekerjaan yang diawali dengan bismillah pun menjadi satu ketenangan, dorongan batin kita. Yang ketiga adalah bima'rifatillah, juga dengan didikan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan adalah dibimbing, diketahui oleh Allah. Tatkala kita merasakan apa yang kita diketahui Allah taala, mampukah kita untuk menyimpang, untuk menyeleweng? Mampukah kita akan makan duit orang lain tatkala merasa hatinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi dalam kenyataan kita bisa melihat orang yang tiap bulan berangkat umroh, hampir tiap tahun berangkat haji, masih bisa menyimpang. Karena apa? Dalam hatinya tidak pernah ada zat Allah yang tertanam, tidak pernah ada haulan sakila yang tertanam dalam hati. Kemudian yang kedua, dengan bismillah ini adalah dengan bi'aunillah. Dia akan selalu merasa akan selalu ditolong oleh Allah Ta'ala. Tatkala dalam bismillah, Allah pun menolong pada kita. Sebab
Awannya adalah penolongan. Wallahu fi aunil abdi ma tamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong kepada kita selama kita mau menolong Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih dalam koridor, dalam jalur yang dengan Allah taala, insya Allah itu akan menolong kita. Ini sampai mana? Mau kemana? Telkom kita ke depan yang dihargai, yang dihormati secara internasional. Kalau ada dalam diri kita masing-masing keyakinan bahwa Allah akan menolongnya tatkala kita merasa dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya adalah bitaqwidillah, ada perlindungan. Selama kita bersama dengan Allah, kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Selama kita bersama dengan Allah, Allah melindungi kita, melindungi pekerjaan kita, melindungi pemikiran kita. Dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Sangatlah berbahagia orang-orang yang melindungi Allah. Itulah maka Allah melindungi pada kita. Baca Quran cari dengan itu. Jika qara'al Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kita bismillah ta'awud. Ini adalah ada ta'awud yang bismillah isi adalahnya bi'aunil di bitaqwizillah, ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan bismillah adalah bibarakatillah, barakah Allah Subhanahu wa taala. Barakah dalam arti bukan dalam makna yang neko-neko, bukan. Barakah dalam arti adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Tatkala orang bekerja, tatkala orang melakukan aktivitas apapun, dengan bismillah akan tambah kebaikan itu. Mungkin kita masih ingat sabda Rasulullah SAW bahwa man ta'allama ilman summa amilahu allamallahu ma lam ya'lam. Siapa yang mempelajari sesuatu kemudian mempraktikkan ilmu yang dia dapatkan itu, maka Allah akan memberikan ilmu yang tidak pernah kita pelajari. Tapi jangan lupa, ingatlah dulu kepada Allah, karena Allah lah sumber ilmu. Kita nggak ada apa-apanya. Kita orang bodoh semuanya. Kalau Allah tidak mengajarinya, dan kita beri ilmu sedikitlah Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tapi sedikit bagi Allah, bukan sedikit bagi manusia. Mungkin bagi kita air laut sudah cukup banyak, tapi bagi Allah hanya sedikit saja. Jadi sedikit itu masih bisa dikembangkan terus. Itulah maka Allah dalam Al-Quran mengatakan bahwa ini ja'alul fil ardi khalifah. Kami jadikan manusia ini sebagai khalifah, penggantiku di bumi ini. Untuk ngurus pertanian, ada ahli pertanian. Untuk ngurus kesehatan, ada ahli kesehatan kedokteran. Untuk mengurus IT, ada Telkom, ahlinya insinyur dan sebagainya. Sebenarnya khalifah Allah dalam bidangnya masing-masing. Jadi khalifah bukan hanya ulama saja, bukan hanya kiai saya bikin ceramah agama yang bidangnya aja, tidak. Pada bidangnya masing-masing mereka adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya, pewaris nabi. Hadirin yang berbahagia, birahmatillah. Kemudian binasrillah, dengan pertolongan Allah, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita akan bismillah dari awal kita bekerja, Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan bantuan. Apa yang kita lakukan? Nah, mata Rasulullah ala inna Rasulullah qarib. Ingat bahwa bantuan Allah itu sangat dekat. Kalau kita ingat, mungkin kita bisa melihat ada dua buku yang sangat menarik, walaupun bukan buku Islam, tapi isinya sangat-sangat Islami. Yang pertama adalah Tuhan ada dalam DNA kita. Yang kedua, kuantum ikhlas. Subhanallah. Kalau kita baca dari buku itu, inisial buku itu berawal dari ana inda dzanni abdi bi. Aku, kata Allah, ada dalam persangkaan hambaku. Apa maunya kalian? Insya Allah Allah pun akan menuruti selama lagi itu baik dan benar. Ana inda dzanni abdi bi, konsep dalam kuantum ikhlas. Maka jangan pernah suudzon pada Allah. Jangan pernah prejudis pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin dalam Bismillah dan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kenapa kita sering melihat kekerasan yang diberikan kekerasan Allah itu? Kayak zaman Allah memberikan banjir, gunung meletus dan sebagainya itu. Allah tidak bersifat keras. Tapi Allah memberikan itu adalah karena kemauan manusia, karena perbuatan manusia sendiri. Hakikatnya
Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka jangan lupa sebelum kita bekerja, ucapkanlah Bismillah dengan asma Allah, dengan berkah Allah, dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah, dengan bantuan Allah dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah Bismillah dalam arti bihidayatillah, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk bukan sesuatu yang ditunggu-tunggu, tidak, tapi kita raih. Makanya sehari semalam sekurang-kurangnya kita mohon kepada Allah sampai 17 kali mohon petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, dalam mengurus perusahaan yang lurus dan yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bekerja setiap hari yang lurus sesuai dengan yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada petunjuk. Dan Allah berfirman dalam surat An-Nur dengan firman-Nya, yahdillahu linurihi may yasha. Allah akan menurunkan hidayahnya. Allah akan menyampaikan hidayah petunjuknya kepada orang-orang yang dikehendaki. Siapa orang yang dikehendaki itu? Itu orang-orang yang hatinya telah suci dan disucikan Allah, hanya bersih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan bisa menerima pantulan cahaya, pantulan nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa al-qalbu kal mir'ah, hati ibarat cermin. Tatkala cermin itu kotor, tatkala hati dari kotor, maka akan menerima berita kotor isinya suuzon, prejudis pada orang. Kenapa? Kekotoran hati, kedegilan hati. Maka bersihkan hatimu itu dengan apa? Likulli syai'in siqalah wa siqaratul qulubi zikrullah. Segala sesuatu adalah pembersihnya, dan alat pembersih hati cuma satu, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau obat penyakit hati ada 5, tongwati, ilmu perkara, tapi pembersih hati kata Nabi cuma satu. Wasiqatul qulubi zikrullah. Bersihkan hati kita ini dengan banyak zikir, yaitu bil khafi, di dalam hati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seterusnya adalah dengan petunjuk, bimbingan, tuntunan, maka kita semua yang bisa bekerja sesuai dengan arah yang kita tuju, tidak menyimpang. Itu adalah karena hidayah yahdillahu linurihi may yasha. Rasulullah mengatakan bahwa al-qalbu kal-qamar, hati ibarat bulan. Tatkala bulan ini tertutup oleh awan, maka hati pun menjadi buta, hati pun menjadi keruh, menjadi gelap dan tertutup oleh awan. Maka hilangkanlah awan itu semuanya, hilangkanlah penghalang itu semuanya. Dengan apa? Banyak ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa al-qalbu kal muluk, hati ibarat raja. Ibnu Taimiyah bukan mengangkat akal sebagai raja, tidak, tapi hati sebagai raja. Tatkala hati baik, dia akan memimpin seluruh tubuh kita, seluruh aktivitas kita dengan baik. Ada hanya bermakan, perbaikilah hati kita ini. Hingga tadi dikatakan untuk menuntut Rasul sebagai orang yang akhlakul karimah, berada di hati yang baik, hati yang bersih. Al-qalbu kal muluk, hati adalah ibarat raja. Kuasailah diri kita ini dengan hati. Memang konsep yang terkini mengatakan bahwa bukan hanya hati saja menguasai kita, adalah akal dan hati, pikir dan zikir, akal dan kalbu kita padukan sehingga menjadi ulul albab. Tatkala hanya hidup saja akal saja atau hati saja, belum menjadi ulul albab. Mungkin ahli zikir, mungkin ahli ilmi, belum menjadi ulul albab. Ulul albab adalah orang yang bisa memadukan dan memiliki dua-duanya, akal hidup, kalbunya pun begitu. Tatkala melihat sesuatu fenomena apapun, dia akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Rabb kami, tiada sesuatu yang terjadi dengan sia-sia. Banjir di mana-mana terjadi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ulul albab tidak menyalahkan siapapun. Dan dia akan menyalahkan diri. Kenapa tidak kami? Dia akan merenung. Dia akan tafakur dan tazakur. Dari hasil tafakur tazakur ini ditemukanlah dengan satu pandangan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Baru subhanaka faqina adzabannar, kira dijauhkan
dari malapetaka, doa dari kesengsaraan dan kenistaan. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Dan yang terakhir adalah kami katakan sebagai Bismillah binikmatillah. Kita berkata nikmat Allah. Kita hidup karena nikmat Allah. Andaikan bukan karena kenikmatan Allah SWT, maka kita mau bisa apa? Itulah maka Allah menyuruh kepada kita harus banyak-banyak bersyukur. Lain syakartum, maka ta'adzana rabbukum, lain syakartum la azidannakum. Dan Allah telah memberikan sebuah maklumat, jika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan. Jadi kita kerja Bismillah karena dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka ini bagi satu kekuatan moral yang mental dan yang luar biasa bagi kita, yang selalu akan merasa dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi jika kamu kufur atas nikmat yang aku berikan, ingat siksa kami sangat pedih. Itulah maka dalam hadis qudsi dikatakan bahwa iza zakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Apabila kamu ingat kepadaku, berarti bersyukur kepada aku. Dan bila engkau lupa padaku, engkau kufur kepada aku. Kufur bukan hanya meninggalkan sholat. Dalam hadis ini lupa pada Allah saja sudah termasuk dalam kategori kufur. Maka saya pernah melihat di sebuah perguruan tinggi di IKIP dulu misalnya, saya tertulis di depan komputer dan mesin tiknya itu, tinggalkan semua aktivitas tatkala terdengar suara azan, semua pergi ke masjid, semua berjamaah, semua tinggalkan nggak pelayan apapun selama waktu itu. Nah, mampukah kita demikian? Bukan sekedar meninggalkan kerja di situ, tapi kata Allah, fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Cepat-cepat ingat pada Allah dan tinggalkan semua aktivitasmu, karena tidak ada panggilan yang lebih hebat dari panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala saya jalan-jalan ke Shah Alam, masuk ke masjid besar, di depan sudah ada gambar HP yang dicoret dengan merah, tertulis tiada panggilan yang lebih mulia dari panggilan Allah. Karena itu begitu masuk masjid, matikanlah telepon genggammu. Subhanallah. Ini peringatan secara lahiriah yang mengenai kepada kita. Nah, terkadang kita di masjid baru diumumkan, padahal di tempat lain sebelum masuk masjid itu sudah matikan dulu. Kita masuk masjid yang ada apa? Cuma sholat 2 rakaat, menunggu waktu kita kemudian i'tikaf di masjid, wa'akifu fil masajid. Nah, mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli Bismillah ini, yang senantiasa mengharap rahmat dari Allah, pertolongan Allah. Dengan Bismillah inilah mudah-mudahan Telkom akan lebih maju di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah.